Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Susriati dalam mata kuliah analisis biaya. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu bab yang ketiga tentang analisis perilaku biaya. Buku referensi yang kita pakai adalah Cost Accounting atau buku akuntansi karya William K. Carter edisi yang ke-14. Setelah Anda mempelajari bab 3 ini, maka diharapkan Anda mampu mengklasifikasikan suatu pengeluaran, apakah sebagai biaya tetap, biaya variabel, atau biaya semi variabel. Yang kedua menyebutkan alasan mengapa diperlukan suatu pemisahan biaya. Dan yang ketiga menghitung komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan 3 metode. Dan yang keempat, mendefinisikan, menghitung dan menjelaskan penggunaan koefisien determinan, dan yang terakhir, menghitung estimasi biaya menggunakan persamaan pada metode least squares dan menghitung intervalnya. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu klasifikasi biaya. Di bab sebelumnya sudah disampaikan banyak sekali pengklasifikasian atau skema pengklasifikasian biaya. Salah satunya adalah pengklasifikasian biaya bila dikaitkan dengan volume kegiatan atau volume produksi. Nah, apabila menggunakan pendekatan ini, ada 3 klasifikasi biaya yang dikenal, yaitu biaya tetap atau kita sebut dengan fixed cost, yang kedua biaya variable atau disebut dengan variable cost, dan semi variable atau semi variable cost. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap atau fixed cost? Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah. Nah, jadi secara total tidak berubah meskipun volume produksi bertambah atau berkurang. Di sini disebut secara total karena secara satuan atau unit wise berubah-ubah. Gambarnya atau visualisasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah grafik biaya, sumbu Y, dan kemudian sumbu X-nya adalah volume atau aktivitas. Maka grafik biaya tetap akan nampak seperti ini. Dia akan selalu tetap berapapun volume produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Maka biayanya akan selalu berada di sini. Hanya saja memang biaya tetap tidak selamanya, tidak sampai kanan seperti ini, selalu tetap. Ada batasan-batasan yang kita sebut sebagai range. Sampai dengan range tertentu, biayanya tidak berubah. Namun, pada range tertentu, biayanya berubah, meningkat. Namun, dia tetap kembali menjadi datar, kemudian range lagi, kemudian dia tetap lagi. Jadi, ini adalah biaya tetap. Yang kedua adalah biaya variabel, yaitu biaya secara total berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume atau perubahan aktivitas. Jadi sama seperti tadi, ini adalah sumbu Y biaya dan sumbu X adalah volume atau aktivitas. Maka grafik biaya variabel kurang lebih nampak seperti ini. Dia akan berubah seiring dengan biaya ini. Biaya ini akan berubah seiring dengan perubahan volume. Jika volume bertambah, maka biayanya bertambah. Maka kalau dibuat dalam bentuk garis ini, garis linear, kurang lebih seperti ini. Ini disebut dengan grafik biaya variabel. Yang ketiga adalah biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Artinya di dalam unsur biaya semi variabel, di dalamnya ada biaya tetap dan biaya variabel. Apabila dalam biaya variabel itu dimulai dari titik 0 seperti ini, atau dibuat garis lurus, maka biaya semi variabel tidak dimulai dari titik 0. Biaya variabel dimulai dari titik tertentu. Jadi jika dimulai dari titik tertentu, jadi sebesar sekian. Kemudian grafiknya mirip seperti biaya variabel. Inilah grafik biaya semi variabel. Ada bagian di dalamnya, ada bagian bersifat fix, ada biaya tetap dan biaya variabelnya. Dan dibuat linear, garisnya seperti ini, yang berwarna merah untuk biaya semi variabel. Kemudian mengapa kita harus memisahkan biaya tetap dan biaya variabel?
hanya biaya tetap dan biaya variabel yang dapat dilakukan analisis. Maksudnya adalah bahwa untuk penganalisisan banyak sekali dapat dilakukan. Biaya semi variabel tidak bisa langsung dilakukan analisis. Anda harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, apabila terdapat biaya semi variabel, maka biaya tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Adapun pemisahan biaya tersebut ditujukan, jadi ketika Anda mendapatkan data biaya tetap berapa, biaya variabel berapa, maka Anda bisa melakukan penghitungan predetermined factory overhead rate dan analisis varian. Apa itu predetermined factory overhead rate? Nanti akan dibahas ketika akan masuk ke chapter berikutnya tentang job order. Secara singkat, saya berikan gambaran predetermined dapat dilakukan di awal. Rate ini adalah tingkat. Kemudian ini adalah satu tarif yang dipakai untuk menghitung overhead yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian ada analisis varian. Ini akan dibahas pada chapter Departemen Analisasi Overhead, chapter yang lain. Ini setelah UTS. Kemudian yang kedua untuk penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varian. Bisa juga untuk menghitungan direct costing dan analisis margin kontribusi. Kemudian yang bisa juga dipakai untuk menghitung analisis break even dan analisis cost volume profit. Kemudian yang kelima bisa untuk menghitung biaya diferensial dan analisis biaya perbandingan atau comparative cost analysis. Bisa dipakai untuk menghitung pemaksimalan keuntungan jangka pendek dan analisis peminimalan biaya. Bisa untuk menghitung analisis capital budgeting dan untuk menghitung analisis profitabilitas berdasarkan wilayah, produk, dan berdasarkan pelanggan. Kita fokus pada bagaimana cara memisahkan biaya semi variabel. Ingat, biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karenanya, karena biaya semi variabel tidak bisa Anda akses secara langsung, maka Anda harus memisahkan biaya tetap dan biaya variabelnya. Ada 3 cara yang untuk memisahkan biaya semi variabel ini. Pertama adalah disebut dengan metode high and low point. Biasa disebut dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian yang kedua adalah metode scatter graph. Graph itu adalah grafik, scatter itu adalah acak. Jadi grafik bersifat acak. Kemudian yang ketiga adalah metode least squares. Mari kita lihat satu persatu. Ini adalah data untuk membahas contoh kita. Di sini ada data bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai seterusnya sampai Desember. Kemudian ini adalah biaya listrik, electricity cost. Kemudian di sebelah kanannya adalah direct labor hours, jam kerja buruh. Mengapa ada 2 data seperti ini? Ada electricity cost, ada direct labor hours. Ini menunjukkan kepada Anda bahwa biaya listrik yang ada di sini dipengaruhi oleh penggunaan dari jam kerja buruh. Sebenarnya ada faktor lain yang bisa mempengaruhi electricity, bisa penggunaan mesin, namun pada kasus ini, dalam contoh ini, kita gunakan variable direct labor hours. Jadi, ini yang disebut dengan pemicu biaya. Kurang lebih seperti ini, bisa Anda screenshot atau bisa ke slide berikutnya, bisa untuk melihat angka-angkanya. Bisa lihat sini, angka di sini bisa bervariatif dari Januari sampai Desember, dan direct labornya kemudian totalnya 6.840 dan 420.000 untuk direct hours. Kemudian average per bulan yaitu 6.840 dibagi 12 sama dengan $570. Sedangkan untuk direct labor hours-nya adalah 35.000. Bagaimana kalau kita menggunakan metode high and low point? Sesuai dengan namanya, high and low point, titik tertinggi dan titik terendah. Maka yang perlu Anda lakukan adalah menentukan manakah titik tertinggi dan manakah titik terendah dari komponen biaya ini. Dan Anda bisa melihat mana biaya yang paling tinggi
di biaya listrik dan mana yang terendah. Standar Anda perhatikan yang tertinggi adalah ada di bulan Desember, yaitu 680. Dan yang terendah ada di bulan Juli dan Agustus, yaitu 500. Di mana untuk 680 direct labornya adalah 48.000 dan Juli Agustus direct labornya hoursnya sama 26.000. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini titik terendahnya ada 2, 500 sama-sama 500 kemudian direct labornya berbeda. Misalkan kalau ada jadi perbedaan, Anda pilih yang rendah, umumnya akan sama. Oleh karenanya Anda tinggal menentukan titik tertinggi yang terendah bulan Desember sebesar 680 dengan activity level itu direct laborsnya 48.000 dan untuk terendah Juli atau Agustus pilih salah satu saja yaitu costnya 500 dan activity levelnya ada 26.000. Kemudian setelah Anda tentukan titik tertinggi dan titik terendah, maka Anda tinggal menghitung selisihnya. 680 kurang 500 yaitu sama dengan 180. Kemudian activity levelnya juga 48.000 dikurang 26.000 ya sama dengan 22.000. Nah, setelah Anda dapatkan dua angka ini, maka Anda tinggal membagi saja. Anda bisa menghitung variable rate-nya. Caranya adalah membagi cost rate atau tarif cost-nya 180 dibagi dengan activity level-nya 22.000 atau sama dengan 0,00818 per direct labor hours. Ini variabel per unit. Tarif variabel per direct labor hours. Biasa disebut seperti itu. Karena Anda sudah dapatkan tarif variabelnya, Anda bisa menghitung berapa fixed cost dan berapa variable cost-nya. Caranya mudah, Anda pilih saja salah satu angka. Misalnya Anda menggunakan yang high point. Di sini 680. Berarti variabelnya adalah variable cost-nya adalah ini tarif variable rate 0,00818 kalikan dengan activity level dari bulan Desember yaitu 0,00818 dikali 48.000 hasilnya adalah 393 atau bisa menggunakan low point-nya yaitu low-nya ada 500, activity level-nya 26.000. Jadi Anda 500, maka variable cost-nya adalah 0,00818 dikalikan 26.000. Jadi hasilnya adalah 213. Nah, jika Anda kurangkan, Anda akan menemukan biaya yang sama, biaya tetap. Jadi Anda sudah tahu dari high atau low point ini bisa mengetahui berapa biaya tetap dan biaya variabel untuk masing-masing level. Kemudian kita masuk ke metode yaitu scatter graph. Untuk scatter graph, Anda tinggal membuat grafiknya saja. Ini sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah pemamah aktivitas, sedangkan sumbu Y adalah biaya. Anda tinggal tentukan saja bulan Januari, di mana misalkan angkanya berada di sini, bulan Januari. Kemudian tentukan Februari, Maret, April, Mei. Ini sambaran angka ya, tapi Anda menggunakan dua sumbu. Contoh ini, mundur sedikit ya. Ini datanya. Kalau Januarinya 600, di electricity cost-nya 640, direct labor hours-nya 30. Kita balik. 3 direct labor-nya 34.000, cost-nya adalah 640. Jadi misalkan gitu. Jadi activity level di sini kira-kira kurang lebih. Jadi biayanya berapa? Itu 640 tadi ya. Kemudian sampai dengan bulan Januari. Ini sebenarnya scatter, acak. Nah, setelah dibuat scatter ini, Anda bisa membuat Anda menggunakan program Excel atau program lainnya. Anda bisa buatkan garis linearnya. Scatter graph ini, yang acak-acak ini bisa didekatkan ke garis ini. Jadi Anda tidak diminta untuk membuat ini. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, itu metode least square atau
disebut dengan metode pangkat terendah. Sebutnya seperti itu. Pada metode least square, kita akan menggunakan persamaan linear. Ya, ini adalah persamaan sederhana dalam aljabar tentu saja ya. Anda sudah mempelajari di statistik, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Di mana Y adalah dependent variable atau variabel yang bergantung atau variabel yang bergantung pada variabel lain atau variabel terikat. Kemudian dependent variable ini merupakan cost that is being predicted, atau bisa juga dipakai untuk menentukan berapa biaya yang akan Anda prediksikan. Kemudian A ini adalah intercept, yang Anda sebut juga dengan konstanta, mewakili fixed cost. Kemudian B adalah slope atau kemiringan, slope line. Ini mewakili variabel cost per unit. Sedang X adalah independent variable atau variabel bebas. X adalah cost drivernya. Kalau Anda ingat tadi ada biaya listrik dan jumlah jam kerja buruh, maka Anda perhatikan biaya listrik adalah yang Y, A adalah biaya tetap, B adalah variable cost-nya, X ini adalah jam kerja mesin. Tadi hours ya. Labor. Rumusnya Anda cukup menghitung B saja, konstantanya. Dan kemudian rumusnya seperti ini, statistik diberikan rumus ini. Ada sigma X1 dikurang X bar atau XI ya. X bar dikalikan dengan Y1 dikurang Y bar atau YI. Penjumlahan dari X1 dikurang X bar dan Y1 dikurang Y bar dibagi dengan sigma X1 dikurang X bar dikuadratkan jumlahnya berapa ini. Ini Anda dapatkan nilai B. Jika B dapat, maka A-nya, B-nya Anda peroleh, maka A-nya bisa dicari. Bisa di sana Anda bisa menentukan biaya tetap dan berapa biaya tetap dan berapa biaya variabelnya. Untuk menghitungnya, Anda bisa menggunakan format tabel seperti ini. Ya, ini adalah untuk latihan bisa Anda gunakan Excel. Tabelnya ini bulan, ini biaya listrik, ini jam kerja buruh, kemudian biaya listrik adalah Y, jam kerja buruh adalah X, kemudian sini Y dikurang Y bar. Y bar adalah rata-rata yang ini, kemudian X di sini, X dikurang X bar, X barnya adalah 35.000. Dan kemudian di sini adalah X dikurang X bar dikuadratkan. Sedangkan yang kolom yang ke-6 adalah X dikurang X bar dikalikan Y dikurang Y bar. Untuk mempermudah saja. Anda masukkan caranya, misalnya bulan Januari berapa biaya listriknya berapa, kemudian jam berapa jam kerja buruh. Bulan Februari berapa jam kerja buruh. Dan seterusnya sampai bulan Desember. Anda urut berapa biaya listrik, berapa jam kerjanya, jam kerja buruhnya. Dan untuk kolom 2, 40 dikurang 570, nilainya sekian. 620 dikurang 570, nilainya, dan seterusnya sampai bulan Desember. Kalau Anda jumlahkan di sini hasilnya pasti, karena di sini adalah deviasi. Demikian pula untuk X. Jika Anda jumlahkan itu hasilnya akan 34.000 dikurang 35.000, X kurang X bar, dan seterusnya sampai bulan Desember juga kalau dijumlahkan itu hasilnya akan 0. Dan Anda lanjutkan nantinya ke sisi kanan, ini X1 dikurang X bar kuadrat, ini Anda kuadratkan, ini dikurang 34.000 dikurang 35.000, ini berarti minus 1.000, jadi Anda kuadratkan. Ini juga Anda kuadratkan sampai seterusnya bulan Desember, nanti dijumlahkan. Kemudian kolom 6, X dikurang X bar dikalikan Y, 1 dikurang Y bar. Itu yang ini. Kolom 2 dikalikan dengan kolom 4. Jumlahkan, hasilnya seperti ini. Di sana Anda bisa menentukan seperti ini. B sama dengan, ini jumlah kolom 5, jumlah kolom 5 ini pakai untuk bagian bawahnya.
Sedangkan kolom 6 ini gunakan untuk bagian atasnya, penyebut dan pembilang. Sehingga Anda bisa peroleh hasil nilai B-nya. Sekira itulah yang dapat disampaikan kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf.